Egi itu yang suka pakai sepatu hitam dan talinya warna merah. Menurut saksi, teman dekat Eki itu pelaku ada di tempat dibuangnya Eki dan Vina. Yang saya kenakan itu foto itu ada saya kenakan sepatu ya. Jadi dia memfoto sepatu pelaku. Di sini sepatu merah, ini sepatu abu-abu. Kok bisa mirip? Yang saya lihat itu waktu itu ada motor Fiction Suzuki Satria. Suzuki Satria. Sedangkan di plat motornya ada jejak digital namanya Egi. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending bakal kita bahas di konten ini. Kali ini yang lagi viral lagi itu Vina. Jadi ada sosok Mei ya yang muncul tiba-tiba menjadi saksi yang telah lama menghilang, malah sosok Mel kalau nggak salah ya, namanya Mel. Agak aneh sih, kenapa bukan Linda tapi malah si Mel nih yang klarifikasi. Oke. Dan ada salah satu netizen yang ngirim gua bukti. Mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, dan share. Aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini diupload. Jika teman-teman ingin komentar yang dibacakan, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Di situ kalian bebas berkomentar apapun untuk disampaikan kepada penonton setiap di akhir video. Gue sebelum lama kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita coba baca pesannya dari netizen FKR, kita sebutnya saja. Selamat pagi bang, lagi nyocokin nyari siapa teman-teman Egi itu yang suka pakai sepatu hitam dan talinya warna merah. Menurut saksi, teman dekat Eki itu pelaku ada di tempat dibuangnya Eki dan Vina. Di situ tempat Eki dan Vina tidak berani mengambil foto langsung pelakunya, hanya berani mengambil foto bawa kaki dan sepatunya. Dan menurut saksi juga, si akun Mel itu dialah yang menutupi pakai jaket ke Vina karena pakaian celananya terbuka. Oke. Di sini menarik banget. Nah, ya, berarti yang harus kita telusuri yang pertama, karena di sini saksi, berarti kita harus tahu dulu klarifikasi saksi. Jadi gue punya saksi, kalau nggak salah di sini gue punya saksi Mel dan saksi dari tukang penjual. Nanti kita lihat dari dua sisi itu, karena biar jelas. Kalau kita ngelihat satu sisi, agak meragukan. Kalau kita lihat dari saksi si Mel aja ya. Tapi kita lihat juga dari saksi penjual, ada yang ngelihat pas waktu itu kejadian. Oke, nanti kita cari tahu sepatu siapakah ini. Kita harus tahu dulu kronologinya dari si Mel. Dengan apa Mas Mel dengan kedua korban yaitu Vina dan Eki, juga Linda. Oke, benar. Ya, selamat malam juga Mas. Ini saya dari saksi yang ada di TKP terakhir. Jadi di sini Mas, saya dengan adik Eki dan Vina itu memiliki hubungan yang sangat dekat ya. Tapi di luar daripada geng motor. Karena adik Eki itu seperti adik saya sendiri. Oke, jadi si Mel ini kita bisa garis bawahi dia bukan anak geng motor ya. Dia udah mengklarifikasi. Terus kok bisa kenal gitu? Oh, untuk Linda Mas, itu saya dikenalkan oleh Eki dan Vina karena pada malam kejadian itu si Eki nelpon saya bahwa mau menjemput adik Vina. Kalau untuk kenalnya dengan Mbak Linda, ya udah lama sih Mas. Cuma belum pernah yang namanya kita jalan bareng. Yang adanya itu saya dan Eki aja. Jadi ketika Eki punya masalah dengan Vina, Eki cerita dengan saya, curhat. Begitupun dengan Vina. Jika dia punya masalah dengan Eki, dia juga curhat sama saya. Jadi ibaratnya itu saya kan paling tertua. Nah, ibarat itu saya paling tertua. Jadi saya kalau ada apa-apa mereka itu dia itu memberitahu. Oke, jadi penengahnya ya. Oke Mas, bisa diceritakan nggak kronologisnya dari versi Mas Mel ini pada saat malam kejadian Vina dan Eki dibunuh? Jadi di sorenya itu
Eki nelpon, Kang ada kegiatan nggak nanti malam? Kalau nggak ada kegiatan, nih aku mau cerita nih ada masalah dengan Egi, bisa nggak Oke, udah diselesaikan? berseteru. Tapi saya nggak tahu mas itu masalah apa. Ya saya pikirkan biasalah anak-anak muda. Paling nanti juga teguran lagi. Saya berpikir seperti itu kan. Oh ya sudah dek. Nanti malam kita janjian di mana? Saya bilang gitu kan. Ya udah nanti Akang saya telepon lah. Dia bilang begitu. Nah setelah itu mas, malamnya ini sekitar jam setengah 8 itu saya Setengah telepon 8. ini si Eki. Dek, jadi nggak kita ini malam jalan? Kalau kamu mau jalan bawa Pina, ya bawa juga dong Linda. Masa Akang sendiri? Tuh guyonan saya kan mas. Oh iya sudah Kang. Nah, Akang kita janjian tempat biasa. Sekalian nanti kita jemput Pina dan Linda. Ya sudah, oke kita akhirnya meluncur lah. Saya ini kan ketemu lah dengan si Eki ini. Akhirnya sudah ketemu. Kita jemput si Pina dan Linda. Kita sempat jalan-jalan ini. Di alun-alun itu sempat jalan muter-muter, muter-muter. Setelah muter-muter itu kami sempat beli apa ini namanya minuman lah. Ya, dek kita beli minuman dulu lah, mampir. Nah, akhirnya kita ini mampir nih. Oke, jadi si Linda ini bareng dengan siapa tadi, si Mel-Mel ya, yang namanya disamarkan. Tapi kalau kita dengar ini, kita dengar kesurupan ya, walaupun emang nggak masuk akal. Tapi kalau dari kesurupannya antara Vina dengan Abang Mel-Mel yang diceritakan masih logis ya. Kalau di kesurupan Vina itu bilang kami kesana cuma jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. Oke. Mampir beli minuman. Oke. Jadi setelah kami mampir beli minuman itu, di situ Pina sempat gelisah tuh. Kang, biar Pina goncengan sama Kang aja lah pulangnya. Biar si Linda sama Eki. Tapi mereka berdua kan berdebat. Oh, kenapa begitu? Kan awalnya kita berdua katanya. Nah itu terus saya bilang, udah nggak usah ribut. Sembarang aja yang mana mau ikut. Oke. Saya bilang begitu sama si adik Eki kan. Nah dalam itu ada beberapa motor tuh lewat gitu. Dia lewat dan terakin Eki. Nah si Eki ini ngomong, Kang, itu Kang kawan-kawannya si Egi dong gitu. Tapi saya kan nggak kenal sama si Egi yang mana posisinya saat itu. Jadi nggak apa-apa dek, kita lanjut aja. Wah itu si Linda ini memang dari awal itu memang sudah ngetik HP terus. Oke. Di atas motor itu memang sudah ngetik HP terus, entah siapa yang dihubungin. Nah itu ya kita lanjut aja jalan ini. Setelah lanjut jalan ini pas motor sudah lewat kan, yang tadi tuh saya bilang kawan-kawannya Egi sudah lewat itu, si Eki ngomong, Gimana? Bentar, si Linda minta bareng sama si Eki gitu. Dan Linda juga ngetik-ngetik HP. Oke, dicurigai. ya nggak apa-apa dek, aman aja. Tuh kami lanjut. Jadi akhirnya nih kami lanjut nih mas, jalan. Rencana schedule-nya kan memang masih mau jalan-jalan ya. Karena berhubung sama sih yang kami ceritanya sudah jalan itu, kesurupan Vina ya. kita tuh ngelewatin tongkrongan. Kayak nggak salah itu tongkrongan anak motor. Cuma saya nggak tahu lah anak motor dari mana kan. Karena kan saya di luar daripada geng motor. Itu si Pina ngomong ke Linda, bilang Pina, kita pulang aja yuk. Udah mau malam juga sudah nih. Udah mau jam 11. Dia bilang begitu. Ya akhirnya saya bilang, iya tuh Neng, kita pulang. Saya bilang begitu kan. Tuh kita pulang. Di jalan perjalanan pulang ini saya sudah ngomong sama si Eki, dek nanti singgah dulu beli bensin ya, soalnya bensinnya Akang mau habis nih. Jadi akhirnya kami singgah nih. Yang singgah itu saya sama Linda. Si Eki sama Pina ini lanjut terus. Loh saya bilang kenapa itu kok Eki jalan terus, tak suruh si Linda hubungin si Eki. Saya bilang coba hubungin Eki itu, telepon, jangan dulu pulang sebelum kita datang. Saya pikirkan sudah mereka ini menuju rumahnya Pina toh. Jadi maksud saya itu nunggu di rumah Pina. Maksud saya kalau memang dia sudah duluan sampai. Jadi iya Kang, udah saya telepon nih katanya gitu. Udah saya chat katanya.
nggak diangkat nih, saya telepon mungkin masih dalam perjalanan. Oh ya sudah, kalau gitu kamu chat aja si Eki atau si Vina, bilangin nanti kalau sudah sampai di rumah jangan langsung pulang duluan, tunggu Akang gitu baru pulang sama-sama. Ya jadi akhirnya Oh, ribet pulanglah banget. saya nih mas. Ya pas Oke, itu tuh saya langsung antar Linda ini pulang ke rumah mas. Linda udah Nah, pulang pulang. ke rumah, Si setelah Vina? sampai di rumah saya tanya lagi loh, kok si Eki sama Pina kok belum sampai ya? Coba ditelepon, saya telepon, nggak diangkat. Berapa kali saya telepon nggak diangkat, Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah, saya putar balik tuh, putar balik. Saya keluar, sudah jalan raya itu saya putar-putar nih cari kemana nih si Eki nih, kok nggak diangkat-angkat nih, perasaan gak enak. Akhirnya saya ketemu tuh sama temennya si Eki. Bentar ya. Di sini plot twist banget gak sih ceritanya? Ternyata yang ngasih tahu informasi itu si Linda, kerja sama dengan salah satu geng motor yang menjadi kasus Vina Cirebon ini. Apakah yang jadi plot twistnya dalangnya semua ini Linda yang bekerja sama dengan geng motor yang berencana buat mungkin ngasih pelajaran ke Eki? Plot twist banget gak sih teman-teman? Tapi bisa jadi kenapa Linda nggak muncul? Tapi emang si Linda ini nggak muncul di media karena dia tuh katanya sih trauma gitu ya, atau dia mau mengklarifikasi karena emang dia merasa bersalah kali. Waduh, plot twist banget, tau gak sih? Kok jadi kayak Linda yang tertuduh di sini sekarang. Lanjut. Dia bilang begini, Kang, susul si Eki Tuh. ke jembatan play up itu. Dia bilang susul Eki di jembatan apa gitu, dia bilang malam itu. Dia bilang si Egi sama kawan-kawannya tuh mau berantem tuh, mau kasih Hah? pelajaran ke Eki tuh. Si Linda Akhirnya saya nih bilang kayak gitu? panik kan, langsung lah saya nih langsung meluncur ke lokasi tuh. Sebelum sampai di jembatan itu, saya itu melewati ini SMP 11. Nah, di SMP 11 itu saya taruh motor tuh. Saya lihat tuh mereka tuh di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Vina sama Eki ini sudah dipukulin gitu. Tuh ada warung yang masih buka ya mas, yang nggak buka full, maksudnya itu sudah mau tutup lah. Oke, nanti kita dengerin klarifikasi dari si Warung. Tapi kita masih lanjut ke Mel-Mel dulu biar nggak terputus ceritanya. Di situ tuh ada laki-laki mas, saya ajakin untuk masuk ke dalam nggak berani. Nah dia nggak berani masuk ke dalam, akhirnya saya lah memberanikan diri ngendap-ngendap. Akhirnya mereka itu ya ya mas, jadi pas setelah saya sudah ngendap-ngendap, saya ngelihat itu penyiksaan di 11 orang itu mas, semuanya tuh ya itu Pina itu mas. Saya mau Waduh. maju tapi saya nggak berani, apa nanti saya jadi yang ketiganya, saya bilang begitu kan. Oke. Kalau si Eki di lokasi itu juga sudah nggak bisa ditolong. Wah, gila Jadi sih ini setelah Pina ceritanya. selesai digituin, mereka bawa lagi nih, Gila. bawa ke jembatan itu. Nah di situ mereka taruh Eki dan Vinaya. Setelah mereka pergi tuh, saya ngampirin. Saya sempat tuh megang si pertama tuh, saya megang Eki ya. Di situ memang sepi betul lah mas. Akhirnya saya tuh megang Eki, saya periksa Eki, nggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai Terbuka baju lah ya mungkin. Oke. XTC itu. STC itu. Saya yang nutupin terakhir itu. Tuh Pina masih ngerespon saya tuh. Pina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang, maaf Neng, Akang terlambat datangnya.
dia cuma cuma mengeluarkan air mata gitu ya mas. Ah, dia cuma mengeluarkan air mata, ingin ngasih tahu tuh ada yang mau disampaikan ke saya, tapi Sabar. Ini cerita bener-bener tragis banget ya. Aduh. Oke, lanjut lagi. Tragis banget. Halo Mas, ini saya tanya nih Mas, sekali lagi Mas, apa benar sejujur-jujurnya Mas melihat Vina dan Eki dipukulin dan dilecehkan saat malam itu Mas? Ini saya tanya sekali lagi ya Mas ya. Oke, jejak backpacker kayaknya ini backpacker ini kayak meragukan gitu ya. Karena dalam kasus ini nggak ada saksi yang ngeliatin kejadian tersebut. Tiba-tiba muncul mail-mail ini. Emang agak meragukan sih ceritanya. Tapi ceritanya ini lebih cocokologinya lebih masuk dengan kesurupannya si Linda ya. Kerasukannya Vina. Cocokologinya tuh masuknya ke sana lebih daripada saksi-saksi gitu ya. Oke, lanjut. untuk sementara bukan saya tidak berani, cuma untuk melawan mereka itu kita harus pintar. Jadi setelah itu kita lanjut yang tadi ya mas. Jadi setelah itu saya bilang sama Neng Vina begitu, saya cari bantuan, pergi cari bantuan. Saya putar-putar nih, cari bantuan pergi. Saya pertama datangin itu warung yang pertama saya datangin, yang ada mas-mas yang saya ajak itu, ternyata sudah nggak ada mas, udah tutup, udah nggak ada. Saya gedor-gedor pun nggak ada keluar. Nah, setelah itu Oke. nah, akhirnya saya balik nih. Saya sudah balik itu udah rame ya mas. Udah rame, sudah pada ngumpul nih. Sudah ketika itu rame, saya maju nih. Saya ngeliat ini beberapa tersangka yang tadi ikut mukulin Vina itu di ke lokasi itu. Anjir, berarti pelakunya masih di lokasi. Kok kayak di film ya? Biar dia tidak menjadi tersangka, dia ngecek lokasi gitu. Pura-pura nggak tahu apa yang terjadi gitu. Karena dia bisa menghilangkan barang bukti. Ini kalau di film sih, ya. Pura-pura si pelaku menjadi orang yang tidak tahu. Dan kayak masyarakat biasa, biar nggak dicurigai. Oke, wow, luar biasa. Luar biasa sekali. Gila, kronologinya luar biasa banget. Lanjut lagi. Cuma ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa mas. Gak bisa berbuat apa-apa? Jadi saya pas mau melangkah maju, sontak dalam hati tuh kayak ada yang nahan mas. Kang, udah, Akang nggak usah maju. Akang cukup ambil foto kami terakhir. Oke, dia dapat Seperti bisikan itu, ya. Bisikan itu ya mas. Jadi akhirnya saya ambil nih foto. Makanya saya kenakan itu foto itu saya kenakan sepatu ya. Nah itu sepatu samping saya itu si Eki mas. Foto sepatu, bukti kuat. Ya, Oke. saya foto, Nanti kita bahas. tapi saya nggak bisa ngambil foto langsung satu badannya. Jadi saya ngambil foto dari bawah ya mas. Takutnya dia dicurigai ya. Lihat Oke. itu sepatunya Eki. Setelah itu rame sudah nih mas. Rame. Pina itu masih, kalau saya bilang masih ada napas lah. Masih Oke. waktu dibawa ke rumah sakit. Pina Ini itu sama masih ini sama dengan pengakuan Ini keluarganya Vina ya. berjalan Sama-sama. ini bingung ini mas. Kemana saya mau mengadu nih? Akhirnya saya punya teman yang satu kampung. Saya cerita nih, ayo kita ke rumahnya Vina. Ternyata beberapa tersangka itu sudah duluan ke rumahnya Vina, ngabarkan bahwa Vina itu kecelakaan, ya mas ya. Oke, bener ya. Saya tetap Anjir, kayak ada film-film, tau gak sih si pelaku bilang ini kecelakaan. Tapi ini sama kok, ceritanya sama. Yang orang tua, kesaksian orang tua Vina, dia dapat informasi dari salah satu pelaku ya.
Yang sekarang katanya sih dari 8 orang itu udah ketangkep ya si pelaku itu. Gila sih. Udah kayak berencana tau nggak ya? Tetap ada mas, cuma di kalangan itu nggak ada yang kenal saya sama sekali, karena memang saya pribadinya kenal sama Eki dan Pina aja. Jadi waktu itu HP-nya Pina ditahan sama polisi, semuanya lah mas ya. Ini kita butuh kesaksian Linda sih ini. Akhirnya polisi menyimpulkan kalau itu kecelakaan ya mas. Karena berhubung polisi sudah menyimpulkan itu kecelakaan, hasil visum pun juga tidak jelas. Dan itu pertama awalnya itu hasil visum itu Kecelakaan nggak sih? oleh saya, yang nempel di kemaluannya almarhum adalah spermanya Eki ya. Itu yang saya tahu pertama mas. Oke, Jadi ini saya bingung, rekayasa ya berarti. bisa ya rumah sakit nggak tahu hasil otopsinya. Seharusnya kan di situ kan ada sperma mereka. Kenapa itu tidak keluar mas? Itu pertama. Yang kedua tuh mereka bilang Eki meninggal karena terakhir ditusuk ya. Eki itu dipukul pakai balok, terus dipukul pakai batu. Oke, benar saat otopsi si Eki emang kita tidak melihat luka tuh oke ya. Luka tersebut hanya memar-memar saja. Oke, sama. Begitupun Ini juga kesaksian Pina, dari ini ya, Pina itu pengacara. disiksa habis-habisan itu. Kalau si Pinanya, kalau untuk Pina memang disiksa habis-habisan tuh. Jadi saat itu mental saya betul-betul dihajar itu. Mental saya betul-betul dihajar habis-habisan sampai saya bingung nih. Akhirnya ada inisiatif saya ya. Ada salah satu temannya Linda itu, ya cewek juga. Siapa temannya Linda? Ternyata si Linda ini suka sama si Eki, Plot twist banget. tapi si Eki nggak merespon gitu ya. Ya itu cerita cinta monyet mereka lah ceritanya mas. Saya kan nggak menuju ke situ hari itu. Jadi ada nih teman saya nih, si ya pokoknya adalah nggak usah saya sebut ya. Dia ngomong terakhir yang malam itu ngasih tahu ke Egi bahwa Linda. Pina dan Eki itu akan melewati situ. Itu sudah disetting mas, sudah disetting sama si Linda ya. Nah, itu sudah disetting sama Linda. Jadi malam itu si Linda lah yang memberitahu ke Egi bahwa si Pina lagi bersama si Eki. Tuh. Setelah itu beberapa harinya ya, beberapa harinya itu saya langsung hilang. Di situ Pina menyebutkan 12 orang, bukan 11, 12. Kenapa Pina menyebutkan 12? Karena Pina taunya yang ada di TKP, bukan yang di luar di TKP. Nah, Mas, saya pernah Ini udah kayak kasus film-film tau gak? Wow, ini plot twist banget ya. Karena emang ada kejanggalan dari awal kasus ini. Kenapa sih Linda ini emang kagak muncul ya? Dan akhirnya terjawab dengan munculnya sosok Mel-Mel. Ini emang agak ragu kita ya. Di sini gua nggak bisa bilang Mel-Mel itu benar ya teman-teman. Cuma dari pernyataan tuh kayak masih nyambung-nyambung aja gitu. Kalau kita cocokologikan dia gitu dengan sebuah kejadian. Oke, lanjut lagi kita dengerin. saran sama ini nih pas kejadian di eksekusinya itu. Berarti Masnya tahu dong ya wajah-wajah para tersangka saat itu kan masih tersangka ya. Tersangka yang mengeksekusi dan melecehkan Vina di tempat
depan SMP 11 itu ya Mas ya? Dan kalau memang tahu wajah-wajahnya, apakah para tersangka yang diciduk polisi saat itu merupakan orang-orang yang Mas lihat di TKP di malam itu? Ya, secara logis sih harusnya tahu ya. Karena kan dia persis ngelihat banget disiksanya, dia ngikutin dari belakang. Harusnya secara logika tahu dong. Oh iya, kita dengerin. Kalau untuk yang 8 tersangka itu sudah saya pastikan iya mas. Nggak Iya. ada yang katanya salah tangkap. Itu sudah 100% iya. Lah, si Saka gimana? Katanya Saka salah tangkap. Ini 100% iya. Oke. Atau jangan-jangan ada oknum yang emang mirip Saka, tapi Saka yang salah tangkap gitu ya. Karena kalau gue lihat di foto sebelumnya emang ada foto yang emang bener-bener sisiran rambutnya, bentuk mukanya sekilas emang mirip Saka. Oke. Ini gimana nih? Gimana nih? Lanjut. Sekarang asumsinya kalau memang mereka 8 orang itu disiksa oleh polisi, apakah mungkin ini ya mas ya, apakah mungkin polisi akan membunuh mereka? Kalau memang mereka nggak bersalah, kenapa coba nggak mengelak di saat 2016 silam itu? Karena di sini masih ada saya. Kenapa Pina menyebutkan 12 orang? 12 orang yang disebutkan Pina itu terakhirnya adalah saya. Karena yang disebut yang di lokasi ya mas, yang di TKP. Tapi Pina tidak menyorot ke saya karena memang di situ saya nggak terlibat kasus pembunuhan ini ya. Di situ saya ingin menyelamatkan, dan di situ juga saya sudah seperti kakak lah buat mereka ini berdua. Orang yang pertama tersakiti itu adalah saya mas. Jika hukum tidak bisa memonis mereka, maka hukum saya sendiri yang akan memonis mereka. Ingat kata-kata Pina? Ingat. Yang terakhir dia ucapkan? Ya, ingat. Kalau polisi tidak bisa menghukum, maka Pina akan kasih mati semua. Itu betul mas. Itu mutlak pasti terjadi. Dan jangan sangka si Sakala itu akan bebas berkeliaran. Saka Tatal. Wow, Saka Tatal ternyata menjadi tersangka dong. Aduh, fungsi nggak? Yang mana udah salah? Pantesan di sini Hotman Paris bener-bener kayak ngotot banget. Dan BTW ya, jadi orang Mel ini gue garis bawahi, jadi dia adalah saksi yang dimana dilindungi oleh hukum karena dia kalau nggak salah di bawah naungannya Hotman Paris ya. Jadi dia saksi yang udah mengkontak Hotman Paris dan makanya dia berani ngomong di situ ya, ngebuka ini. Dan kebenaran juga si Egy ini nggak tahu siapa abang ini, tapi kalau si Linda, waduh kemungkinan tahu nih. Tapi kita nggak tahu Linda ini kenapa nggak muncul gitu ya. Oke. Ini klarifikasi dari Mel-Melnya saja. Dan gua nggak bisa bilang ini ya, sekali lagi gua nggak bisa bilang kalau klarifikasi ini valid. Ini hanya sebuah cerita ya. Nggak ada salahnya kita mendengarkan cerita. Emang kalau kita kulik 2018, ini agak susah nih ya. Kita mencari bukti-buktinya lagi. Karena ini udah lama banget kasus ini terjadi. Pasti bentuknya, tempatnya sudah berubah semua ya. Aduh, dan orang-orangnya yang di sana di TKP udah nggak ada. Tapi masih ada nih saksi kunci yang disebutkan Mel tadi. Warungnya yang mau tutup. Oke, kita langsung ke klarifikasi warung ya. Jadi gue dapetin sebuah dokumen ya, kalian bisa dengerin ini. Waktu itu bisa diceritakan mas, apa yang kemudian Mas Aep lihat? Waktu itu kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Sama nih, persis nih. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Oke, ada berapa motor mas yang waktu itu Mas Aep lihat? Perkiraan ada 4 motor bu yang mengejar itu. Oke, dari salah satu pemotor itu, ini kan ada satu DPO yang sudah ditangkap, namanya Peggy alias Peron. Iya. Apakah ini benar berdasarkan foto yang beredar? Itu adalah sosok wajah yang Mas Aep lihat dari 4 orang pemotor pada malam itu? Kalau saya bicara itu namanya Peggy,
saya nggak tahu ya Bu, saya nggak tahu namanya itu Peggy atau bukan. Yang jelas saya tahu wajahnya. Kalau wajahnya saya mengenali gitu. Oke. Tapi Wajahnya berarti benar ya mengenali. Mas, sosok yang ditangkap ini adalah sosok yang Mas Aep lihat? Iya, saya melihat. Betul. Kejadiannya itu pada saat itu kapan Mas? Apakah benar di malam hari Mas Aep? Iya, di malam hari gitu. Waktu itu kalau Mas Aep lagi ngapain Mas? Mungkin bisa diceritakan? Lagi di warung, lagi beli rokok, beli jajanan. Oke. Nah, dari 4 motor yang Mas Aep lihat, total orangnya ini ada berapa Mas? Dan motor apa yang Mas Aep lihat? Yang saya lihat itu waktu itu ada motor Fiction, Fiction, terus ada motor Suzuki Satria, Suzuki Satria, terus ada motor Beat. Beat. Ya Oke. itu. Total jumlahnya Oke. berarti ada berapa yang waktu itu Mas Aep lihat? Kalau kita bicara total jumlah, saya kurang tahu ya, soalnya di posisinya itu malam Bu. Oke. Benarkah ada sekitar 8 orang Mas Aep? Iya, ada sekitar 8 orang. Oke, 8 orang yang Mas Aep lihat. Tapi Mas, dari 8 orang yang Mas Aep lihat, ini kan sudah ada yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari foto-foto yang beredar, itu benar yang Mas Aep lihat pada saat kejadian? Iya, sebagian itu benar Bu. Mhm. Saya tahu. Oke, Oke, jadi si DPO yang ditangkap polisi saksinya yakin banget teman-teman. Dengan dari suaranya pun lantang ya, dia bilang, oke, gue percaya. Oke. kan mengatakan Suaranya kejadian ini sangat di malam lantang. hari Mas. Kalau bicara soal jarak Mas, jarak dari posisi Mas Aep dengan TKP ataupun lokasi kejadian, ini jaraknya berapa jauh Mas Aep? Kalau jarak-jarak ada sekitaran 100 meteran. Bu. Lumayan jauh sih, lumayan Oke. lah ya. Bisa terlihat jelas gak Mas wajahnya? Sudah? Wajah dari pelaku yang Terlihat ngejar jelas, Vina dan Eki ini nggak? bisa terlihat jelas pada saat itu oleh Mas Aep? Oh, wajah dari pelaku-pelaku itu. Iya, Ya tidak begitu, tidak juga. oke. Tapi yang jelas saya tahu lah. Mas Aep, pada saat kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh pemotor ini terhadap Vina dan Eki yang Mas Aep saksikan? Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu, terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut Bu ya. Ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Oke, pada saat dikejar, kemudian sempat dipepet juga, apa yang kemudian terjadi Iya. lagi Mas? Kurang tahu juga Bu, selebihnya ke situnya kita nggak tahu. Soalnya kita juga takut gitu, Oke. takut kena sasaran. Memangnya pada saat kejadian di sekitar tidak ada warga sekitar lagi Mas? Apa kondisinya sepi pada saat itu? Berhubung di situ sepi Bu. Oke, kondisinya berhubung di situ sepi, jadi logis banget si DPO yang ketangkap atau si Egi, otak dari pelakunya, Egi Perong ini merasa dirinya aman karena dia nggak tahu kalau ada saksi ternyata dari jauh yang mengintai mereka. Dan ini udah pergi, ini sama nih sama yang Mel-Mel bilang. Mel-Mel balik lagi buat minta bantuan dari warung yang mau tutup tersebut, ternyata sudah tutup. Dan kejadiannya dia pun pergi sebelum dia menyaksikannya ya. Dia hanya menyaksikan ada timpuk-timpukan batu di situ. Oke, luar biasa. Jadi di situ tuh jam 9 udah sepi Bu jalanan situ. Oke, kondisinya sepi dan gelap ya Mas pada saat itu? Iya. Berarti setelah itu Mas Aep memutuskan untuk buru-buru pergi ya Mas ya melihat kejadian Pulang. itu? Iya. Iya. Oke. Adakah terdengar suara teriakan atau suara-suara lain yang mungkin Mas Aep dengar? Ada sih teriakan dia, cuman nggak begitu jelas. Berhubung saya langsung pulang, langsung pergi. Pas lihat saya dilempari batu terus dikejar, udah saya langsung pulang aja. Berapa lama Mas suara teriakan ini terdengar Mas Aep? Ya nggak begitu lama. Mhm. Oke, Mas Aep, ini kan Mas Aep melihat ya 4 motor dan juga sekitar 8 pelaku yang tadi disampaikan. Tapi untuk sehari-harinya Mas Aep, apakah Mas Aep juga sering melihat 8 orang ini di sekitaran tempat Mas Aep ini? Ya karena anak-anak muda situ sering nongkrong di situ Bu ya, di depan SMP 11 gitu. Jadi saya tahu gitu. Saya sering Oke, melihatnya. ini Dia saksi itu sangat sering penting sih nongkrong nih. Sore jam 5, kalau nggak dari sore malam nongkrongnya di situ. Selain nongkrong, aktivitas apa Mas yang orang-orang ini lakukan sehari-hari? Kalau bicara aktivitas mereka sehari-hari, saya kurang tahu ya Bu ya, dia kerjanya apa, punya apa, pencariannya apa, saya kurang tahu ya. Yang jelas yang saya tahu itu dia sering nongkrong di situ Bu.
Oke, Mas, ini kan ada salah satu pelaku yang sudah bebas bernama Saka Tatal ya, Mas ya. Kalau Mas Aep mengenal wajahnya atau memang mengenal sosok Saka Tatal ini nggak, Mas? Ya, mengenal wajahnya, Bu. Wajahnya itu benar salah satu dari Iya. 8 pelaku pada saat malam itu, Mas. Pas waktu penangkapan itu Saka Tatal tuh nggak ada, Bu. Loh, Oke. ini nggak ada nih Saka Tatal. Sedangkan Memel bilang itu ada Saka Tatal. Beda ya, ada bedanya kok, ada bedanya teman-teman ya. Jadi nggak semuanya 100% sama pengakuan antara Memel dengan saksi kunci ini. Ada bedanya ya. Baik, Mas Aep, ini kan polisi telah Ya, Bu. membawa Mas Aep sebelumnya untuk kemudian dimintai keterangan sebelum kasus ini kembali dibuka. Ya. Apakah Mas Aep pernah Ya. dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebelumnya, Mas? Pernah, Bu. Oke, apa yang waktu itu Mas Aep sampaikan ke pihak kepolisian? Waktu itu saya dimintai keterangan di Polres, ya, di Polres Cirebon Kota. Oke, itu Ya. kejadiannya kapan, Mas? Kejadiannya 2016. Oke, berarti terakhir memberikan keterangan 2016 ya. Kalau baru-baru ini juga apakah Mas Aep juga sempat memberikan keterangan atau dimintai keterangan lagi oleh pihak kepolisian? Kemarin, Bu, saya dimintain keterangan tambahan lagi dari Polda. Kebetulan dari Polda langsung menghampiri saya di sini di Cikarang. Saya dimintain keterangan. Oke. Berarti waktu persidangan juga, Mas, apakah sempat memberikan keterangan, Mas Aep? Kalau waktu persidangan belum, Bu. Belum pernah. Oke. Sempat dipanggil pada saat persidangan, Mas? Sempat dipanggil, cuman saya nggak ini. Mhm. Mas Aep, ini kan waktu kejadian Mas Aep katakan kondisinya sepi dan juga gelap ya, Mas ya. Mas Aep bisa melihat dengan jelas wajah dari 8 orang ini, Mas? Kurang begitu jelas ya. Yang jelas Oke, kurang begitu jelas kita garis bawahi ya. Jadi bisa jadi Saka Tatal ada di situ karena kurang begitu jelas juga nih. Terpatahkan lagi akhirnya ya. Oke. Gue tidak menuduh ya, tidak menuduh. Tapi ini hasil dari pengakuan Mel. Ya. dia kurang begitu jelas. Yang jelas saya tahu, Bu. Oke. Kelihatan lah gitu ya. Oh, kelihatan. Jadi bisa jadi Saka Tatal tidak ikut-ikut ya dari pengakuan saksi kunci yang ada di warung. Oke. Baik, terima kasih banyak atas pernyataan dari Mas Aep. Semoga ya pemirsa polisi. Ya, itulah pernyataan yang emang sangat membengongkan ya. Aduh. Dan kalau kita ngomongin apakah Memel itu benar atau tidak nih. Jadi setelah gue lihat di Facebook ternyata kayak ada yang nggak percaya, tapi ada yang percaya juga. Kita lihat ya di sini. Nih, kita coba baca dulu. Coba kalian simak agak mau ke ujung FN-nya. Mel sebelumnya mengatakan melihat Vina dan Eki sedang disekla. Lalu para terduga pelaku di geng dekat SMP 11 lalu setelah melihat Vina dan Eki disikla kemudian dibawa ke flyover. Nah, lalu si Mel ini mengikuti dari belakang. Akhirnya menceritakan Mel di perjalanan pulang kebingungan. Lalu inisiatif dan akan mengabari keluarganya Vina bahwa Mel di FN mengatakan akan mengabari keluarga Vina bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan di waktu yang sama. Namun sudah ada yang memberitahu keluarga Vina bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Pernyataan Mel ini tahu dari mana bahwa Vina dan Eki kecelakaan. Sedangkan Mel mengaku di pertengahan FF mengendap-endap dan melihat Vina dan Eki sedang disiklal dan Vina lagi diperkaos oleh para terduga pelaku. Poinnya adalah sepandai-pandainya kamu menyembunyikan bangkai, lama-lama akan tercium baunya. Coba pahami lagi setiap kejanggalan dan ucapan yang ada di FN ini. Lalu beri komentar. Oke. Jadi emang kalau dari kecurigaan netizen banyak banget kayak nggak nyambung gitu ya antara cerita dia dan cerita terakhir gitu, awal dan terakhir. Gue nggak bisa bilang sih ya. Tapi ini duga netizen. Kalau gue coba masuk ke kolom komentarnya teman-teman, ya itu aja lah ya. Postingannya hilang teman-teman. Gara-gara klik refresh, jadi kita tidak bisa baca komentar ya teman-teman. Jadi ke refresh. Oke, kita lanjut lagi ke klarifikasi tentang balik lagi ke netizen FKR gue bilangnya. Jadi dia mengirimkan sebuah bukti. Maaf, saya kirimkan foto pas kejadian dibuangnya Vina di jembatan Talun. Dia mengirimkan sebuah foto sepatu. Ya, netizen FKR itu curiga. Karena kan dari kesaksian Mel, dia memfoto karena dia takut kan ketahuan fotonya ke atas. Nah, bisa kelar juga nih. Jadi dia memfoto sepatu pelaku. Di sini ada 2 nih sepatu pelaku. Yang ini atau yang ini? Gitu. Ya, ini atau ini?
Nah, dan ini foto lebih jelasnya ya, sepatunya. Oke, saya cari jejak digital di tahun 2016, ternyata masih ada fotonya. Sepatu yang dipakai di atas sama nggak itu bang? Oke, kita coba lihat ya. Ing Haki, Cirebon mencekam. Waspada jika keluar malam, geng motor kembali berulah. Korban, Eki dan Vina melintas di jalan bla bla bla. Oke, emang sih ada fotonya ya. Dan setelah gua telusuri, ternyata ada postingan dari salah satu Facebook yang bilang, scroll satu-satu ya FB-nya teman-teman, Peggy Setiawan yang ada di foto ini, dan lihat FB-nya Jaka. Sepatunya yang dipakai sama dengan sepatu yang ada di TKP. Peggy memakai sepatu abu-abu. Bentar. Sepatu abu-abu, sepatu merah. Oh, oke. Kalau kesaksian Memel sih ini pelakunya ya. Jadi karena dia takut, dia moto sepatu. Oke. Kita lihat. Oke, Jaka ini teman-teman ya. Oke. Si Jaka lagi foto bareng si Peggy. Berbeda apa ini? Oke, ini foto apa ini? OTW Jakarta. Next. Tapi gue pengen fokus ke sepatunya ya. Ini Jaka. Oh iya, ini Egy yang diduga DPO ya. Oke. Ini sepatu yang merah yang difoto tadi. Dan kalau si Mel bilang motornya Beat. Oke, ini masih masuk sih kategori motor Beat ya. Motornya mana motor-motor spek racing gitu lagi yang dimodif-modif ya. Lanjut lagi. Iya ya. Oke. Next. Waduh, dari pakaiannya sih mencirikan ya. Walaupun kita nggak bisa ngelihat dari sebuah pakaian dan celananya ya yang modelnya robek-robek. Kalau di tahun 2016 ya ini terkenal dengan celana yang bandel lah ya. Tapi ini postingan tahun 2017 ya teman-teman. Ya, 2017 masih terkenal celana bandel lah ya kalau robek-robek kayak gitu. Tapi kalau di tahun sekarang itu adalah modis celananya. Oke, lanjut lagi. Kita lihat. Oke, motornya Beat ya ini. Hayabusa Red Bull. Oh, ada nama Egy di sini teman-teman. Robi Bogor Facebooknya. Tahun 8 November 2016. Thank you yang udah jenguk ke rumah. Ini baru namanya teman, yang lainnya mana teman? Sendirian kena musibah, nggak ada yang nengok. Ya kan anjing gitu kan. Nah, ini ada tulisan cuma nggak kebaca sih. Hitam banget ini tulisan. Nggak kebaca ini ada tulisan ya. Tapi ini nih, gue fokus ke sini aja nih. Gue fokus yang ini nih. Anjay, ini mirip banget cuy. Sedih zoom gak sih? Ini sepatu merah, ini sepatu abu-abu. Kok bisa mirip? Mungkin kebetulan kali ya. Mungkin kebetulan atau emang lagi tren banget. Kita nggak boleh bersangka buruk. Tapi ini emang sama. Ya, mungkin lagi sepatu di sana sangat tren gitu ya. Lagi ngetren gitu. Makanya belinya sama. Mungkin positif aja, positif. Tapi ini yang bilang Facebook ini ya. Gak apa-apa dong kita curiga. Berarti nggak salah dong polisi nangkep DPO-nya yang tertangkap sekarang gitu. Kalau kesaksian Memel sih kayak gitu, dan ya kok agak nyambung ya pernyataan Memel. Siapa guys yang percaya dengan pernyataan Memel? Ya, kalau gue sih antara percaya nggak percaya juga. Karena ini hanya sebuah cerita yang nggak berdasarkan bukti ya teman-teman. Dan dari dugaan netizen FKR ya, dia juga curiga dengan sepatu kok sama gitu. Ya, jadi selama ini kita sebenarnya terkecoh dengan sosok Egy Apuk sebenarnya ya. Karena menurut gue Egy Apuk ini dia tuh udah bersih banget teman-teman. Karena dia berani menyerahkan diri ke polisi gitu buat dirinya diperiksa. Egy Apuk ini udah bersih sih menurut gue. Cuma kita ini terkecoh. Dan bahwa ada satu berita yang bilang kayak gini nih. Ini menarik nih buat kita dengar beritanya. Menurut kepolisian, selama ini Peggy memang dikenal licin karena kerap Licin? berpindah tempat di wilayah Bandung dan Cirebon. Selain berpindah tempat, Peggy juga mengganti nama panggilannya menjadi Robi. Atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon
ya yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di Kota Bandung. Menurut kepolisian, Ternyata emang kita selama ini salah gitu kan menduga-duga orangnya. Ya dia sangat licin, gimana coba? Licin banget. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin masih ada yang nggak percaya. Nih, ini motornya nih. Kita disuruh lihat baik-baik teman-teman. Tuh, lihat tuh ya. Egi. Motornya tuh. Kenapa ditunjukin ini? Apa ini tulisannya? Kuli bangunan di tempat seperti ini. Iya juga sih. Kuli bangunan tapi helmnya kayak gitu. Iya juga ya. Yang sering disepil namanya oleh Peggy di FB-nya adalah Aldo. Apakah 3 orang ini? Kena lo 3 orang ini ya. Jadi curigaan netizen nih sekarang. Tapi gue nggak bisa bilang ini curiga ya. Mungkin kalau kalian curiga kan. Kena lagi deh. Apakah cerita almarhum Vina akan selesai 2016-2024? Ya sih ya. Pinter cuy. Pinter ternyata orangnya ini. Sehingga netizen gak berani ngarah ke dia. Dia mengubah nama ternyata. Sedangkan di plat motornya ada jejak digital namanya Egi. Oh, mengubah nama, lincah banget. Dan dia pinter gak berada di Cirebon. Dia langsung pindah ke Bandung. Yang dimana lokasi Cirebon ke Bandung itu gak jauh-jauh banget. Kalian cuma perlu hitungan jam aja kok sampai ke Bandung ya. Berpindah-pindah tempat dia. Mungkin Jakarta pindah lagi ke Bandung. Mungkin gitu-gitu aja ya skemanya. Kalau pencucian uang kan kayak gitu ya. Kalau skema pencucian uang pasti uangnya bakal diputar-putar dulu. Kalian harus transfer uangnya ke kota A, ke Singapura, terus ditransfer dulu ke Jepang, pindah lagi, baru ke Indonesia. Biar jejaknya tuh kayak nggak ketahuan. Makanya dia pindah-pindah tempat. Wow. Tapi ini hanya dugaan dan hasil kecurigaan. Ternyata mengarah ke dia semua. Ya, itu aja sih teman-teman yang bisa gue ceritakan. Sorry banget kalau misalnya videonya kepanjangan karena emang harus sedetail ini harus gue tampilkan. Thank you banget yang sudah mengirimkan sebuah bukti juga yang menarik buat kita bahas. Oke, saya Fadli di sini undur diri dulu. Belum ya? Baca komentar. Oke banget, makasih banget buat 348 komentar yang masuk. Ya, gue di sini hanya kita lihat komentarnya seperti apa. Dari @user bla 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 karena nama kamu susah banget. Mukanya jauh beda dengan ditangkap. Netizen harus bersatu demi kebenaran. Kebenaran harus ditangkap dari para keparet gitu kan. Penegak hukum yang biada. Terutama kepolisian Cirebon sungguh bikin kecewa. Oke, gue nggak bilang kayak gitu ya. Ini hanya komentar, gue hanya baca komentar. Parah banget. Next. Oke, ini like-nya 27 banyak juga. Dari Andika Rekzano 2793. Intinya kenapa aparat nggak bisa nangkep bapaknya Eki, polisi aja nggak berkutik. Pasti pelakunya anak orang besar. Kalau kita lihat sih bukan anak orang besar ya yang DPO barusan yang ketangkap ini. Dia tuh cuma lincah aja gitu. Pinter memainkan sebuah lokasi, mengganti nama, mengganti identitas. Dia tuh pinter orangnya. Ya. Next, di sini dari Oktapurba 6095. Aku nggak percaya kalau yang tertangkap ini adalah Egi Buronan. Masa seorang kuli bangunan mampu menutupi taknya polisi? Saya nggak habis pikir selama 8 tahun si Egi mampu mengutak-atik otak polisi. Bentar lagi masyarakat akan bosan menelusuri kasus ini dan hilang. Begitu aja masyarakat yang kena tokohi. Ya, sebenarnya kita harus ngawal terus ya kasus-kasus kayak gini. Dan mungkin kalian bisa konten ini mungkin bisa menjawab kecurigaan kalian. Apakah DPO ini beneran Egi atau enggak? Menurut gua yang lebih terkena ya DPO yang ditangkap polisi ini gitu. Gua lebih percaya dengan sebenarnya polisi ya polisi ini. Kita mau percaya sama siapa lagi gitu. Dan please ya, kalau gua ngebahas konten kalian please jangan sampai ngehujat ya. Karena gua hanya membenarkan sesuatu. Kalau emang video itu hoax, gua bakal bilang hoax ya. Dan jangan juga komentar-komentar jahat lah ya. Kita kan hanya curiga boleh, tapi menanyakan dengan secara baik-baik. Janganlah komentar jahat, kasihan gitu ya. Terus please buat kalian juga bijak dalam menggunakan sosial media. Mungkin itu aja data-data yang bisa gua sampaikan ke kalian. Saya Fadli di sini undur diri dulu. Kalau misalnya salah kata mohon dimaafkan. Gue hanya menampilkan sebuah cerita yang dicurigai ya.
tidak menuduh siapapun, hanya mencurigai. Gimana menurut kalian? Balik lagi ke kalian. Saya Fadli undur diri dulu, sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Saya minta maaf banget kalau ada salah kata. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.